Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sofi, selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa gimana, Sehat Pak? ya? Alhamdulillah sehat juga. Ya, Ya, Sofi, selama 40-50 menit ke depan ya, kita akan coba Q&A, tanya jawab, dan mungkin nanti ada hal-hal yang bisa Sofi sharing gitu dengan kita ya. Dan ini episode ke-15, Sofi, tentang self-leadership. Jadi harapannya nanti Sofi bisa membagikan banyak pengalaman, banyak inspirasi, banyak value ya gitu kepada teman-teman yang mungkin nonton video ini. Oke, yang pertama tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak, Sofi? Secara singkat, silahkan. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Sofiani Anami. Biasa sih akrabnya dipanggil Sofi. Kesibukan sekarang nggak ada. Maksudnya mungkin bukan nggak ada sih, lebih ke paling belajar ke UTBK sama ngelakuin hal-hal yang bisa Sofi lakuin, kayak bikin podcast atau segala macam. Dan Sofi sekarang baru lulus dari Insan Cendekia Madani, walaupun belum ada graduation sih. Belum ada wisuda ya? Iya. Ya, ya. Oke, Sofi, saya langsung mau menanyakan satu hal ini, karena ada sebagian yang juga ini ya, agak kepo nih sih. Kenapa sih Sofi ini selalu auranya positif? Apa stepnya, Sofi? Oh, kalau aku gini sih Pak, sebenarnya mungkin itu yang kelihatan ya. Tapi gini sih, kalau prinsip Sofi itu adalah di saat kita bisa nebar positif ke orang lain, dan orang itu ngerasain hal positif itu juga, itu tuh nanti timbal baca adalah kita gitu loh. Jadi di saat kita bisa menebar sesuatu yang positif buat orang, dan ternyata responnya baik, itu tuh ternyata baik lagi loh ke kita, dan ada impact-nya gitu ke kita. Jadi prinsipnya mutualisme ya sebenarnya ya, Sofi ya. Oke, Sofi, tadi kan Sofi cerita kalau bahwasanya tinggal UTBK ya, tapi sebenarnya kan Sofi udah diterima ya di perguruan tinggi negeri ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, diterimanya kalau nggak salah kan jalur ketua OSIS. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi Sofi ikut program yang dia itu universitasnya pakai program jalur ketua OSIS? Silahkan diceritakan coba. Gini Pak, kebetulan kan Sofi itu sendiri adalah kayak satu-satunya universitas yang adain jalur ketua OSIS kan cuma Institut Pertanian Bogor. Nah, di sendiri Sofi melihat latar belakang mereka itu, emang mereka ingin bangun generasi bangsa yang berdasarkan atas leadership-nya itu sendiri. Menurut Sofi itu emang pasti kepake banget buat orang-orang yang emang suka gitu di ranah situ. Karena mungkin mungkin orang-orang mungkin bukan gimana, ketua OSIS sendiri kan mungkin kayak dia udah bisa merangkum, dan dari situ mungkin istilahnya IPB pengen merangkul generasi-generasi yang bisa melanjutkan apa gitu cita-cita mereka gitu. Nah, prosesnya gimana, Sofi? Artinya tools apa sih yang mereka lihat dari Sofi gitu ketika mereka menyeleksi para ketua OSIS yang akan jadi calon mahasiswa mereka? Nah, kebetulan Pak, ya saya dengar sih sekitar 2.000 lebih gitu yang daftar, dan yang terima cuman 200 apa ya, saya lupa persisnya 200 apa. Dan di situ tuh pertama yang jadi salah satu concern itu pertama ya pasti nilai. Jadi itu di situ IPB pengen lihat apakah kita sebagai seorang yang diberikan amanah bisa tetap bertahan di nilai yang sama atau malah jadinya anjlok gitu. Nah, di situ IPB pengen apresiasi yang dia punya kemampuan di situ. Itu pertama nilai. Terus selanjutnya itu ada prestasi. Prestasi itu sendiri kan mungkin karena pengen dilihat sebenarnya dia bisa nggak sih nyeimbangin antara hal yang wajib sama yang nggak wajib. Gitu. Sebenarnya kan organisasi itu maksudnya lebih ke hobi gitu kan. Mungkin ketertarikan bukan, tapi jangan berarti kita lupa sama hal yang wajibnya kayak sekolah dan prestasi kita sendiri gitu. Sama ini juga sih melatar belakangi karakter kita itu nanti sekiranya, dan kontribusi apa sih yang bakal kita lakukan nanti seandainya kita keterima di IPB. Gitu. Oke, jadi harus seimbang semuanya ya, Sofi ya? Dari mulai akademik nggak boleh berat sebelah.
Iya, akademik di kelas, kemudian skill kepemimpinan dan achievement ya, ikut lomba-lomba seperti itu ya. Nah, ini Sofi memang mempersiapkannya pas kelas 12 atau memang dari kelas 10 udah tahu nih ada program seperti ini sehingga Sofi udah punya rencana strategisnya nih selama 3 tahun gitu. Ada nggak? Nah, kalau Sofi sendiri tuh kebetulan baru tahu program ketua OSIS ini di kelas 11 kan, Pak. Dan jujur awal kepilih jadi ketua OSIS saya kaget kayak, oh kok bisa gitu. Kayak mikir apakah emang saya mumpuni di sini atau tidak. Tapi akhirnya pas lama-kelamaan dicoba ternyata emang mungkin awalnya emang Sofi juga nggak disukain gitu-gitu. Tapi waktu kan ada proses juga, ternyata emang pendekatan ke setiap orang tuh beda-beda kayak gitu. Dan strategi Sofi sih sebenarnya buat kesini sendiri, pertama Sofi fokusin ke akademik itu emang kayak harus gitu, itu emang kayak kewajiban setiap kita sebagai siswa yang emang harus kan, kita tujuan sekolah buat ngejar itu kan, bukan buat ngejar ketua OSISnya gitu. Jadi emang itu harus tetap seimbang. Meskipun Sofi sering keluar kelas, itu mungkin emang bikin Sofi ketinggalan, tapi bukan berarti Sofi gak boleh gak ngejar gitu. Ya itu berarti emang harus ada effort lebih. Dan di situ juga pas lagi Sofi tuh, Sofi mulai fokusin ke hal yang emang Sofi suka buat ikutin lomba. Dan di situ kan jadinya Sofi mulai tahu, oh ternyata Sofi tuh emang passionnya di bidang ini kayak gitu. Ikut lombanya berhubungan sama studi yang nanti akan Sofi masuki? Iya, berhubungan. Studinya apa? Bisnis ya, kalau nggak salah? Iya, bisnis, iya. Oke, kenapa? Soalnya kan kebetulan emang, soalnya gini Pak, menurut saya, orang, mungkin nanti di tahun angkatan saya itu udah banyak orang yang siap buat kerja, tapi kurangnya lapangan kerja gitu. Dan saya tuh pengen banget ngebentuk sebuah lapangan kerja yang fokusnya nanti ke industri pertanian sama ke mental health awareness gitu. Jadinya kayak emang saya udah punya concern kalau misalnya itu adalah hal-hal yang penting gitu, yang bisa nantinya kedepannya bisa memajukan perekonomian Indo juga gitu. Oke, baik. Jadi fokusnya bukan cuma mencari kerja nantinya, tapi justru menciptakan lapangan kerja ya, Sofi ya, ketika lulus sarjana seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong tentang pengalaman Sofi organisasi gitu ya, kan pasti selain Sofi harus juga memimpin diri sendiri, memimpin teman-temannya juga iya kan, dan meskipun teman-temannya ibaratnya satu level, satu grade gitu, tapi kan juga mungkin ada teman-teman yang junior Sofi ya di kelas 10 waktu itu ya. Nah, boleh nggak sih diceritakan gimana sih perasaannya atau mungkin sensasi serunya nih memimpin teman-teman yang mungkin usianya sebenarnya ya sama dengan Sofi gitu? Pertama sih Pak, pasti perbedaan pendapat sih ya. Itu kayak emang salah satu yang pasti yang jadi perdebatan antara satu sama lain. Dan yang paling susah itu adalah memahami kayak psikis setiap orang kan beda-beda. Jadi kayak kita antara ngobrol sama si A nggak bisa sama si B. Dan di situ Sofi belajar banget gimana cara kita memahami setiap orang dan karakter orang. Terus awalnya susah banget sih Pak, jujur karena belum bisa masuk semuanya, tapi Sofi mencoba untuk memahami seiring perjalanannya itu kayak, oh ternyata kalau ke sini Sofi harus ngomongnya dengan cara A gitu, ke ini ngomongnya dengan cara B, gak bisa Sofi tabrakin sama dengan pendapat Sofi itu. Jadi kayak emang harus ada penerimaan dulu antara satu sama lain. Nanti di sana kerasa kayak ternyata emang gini loh harusnya gitu. Jadi emang nggak boleh kita egois dengan pendapat kita sendiri kayak gitu sih. Sofi sepakat nggak kalau ketika kita memimpin teman-teman yang mungkin usianya selevel gitu sama dengan kita, ego masing-masing itu cenderung tinggi gitu? Nah, iya sih Pak. Karena mungkin ngerasa kayak, ya apaan sih nggak bisa kayak gitu, harusnya kan kayak gini-gini gitu kan. Tapi balik lagi, kita juga kan nggak bisa memaksakan sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Kayak kita harus realistis juga. Mungkin antara di saat perbedaan pendapat yang bikin tabrakan di situ, ya kita mencoba untuk saling memahamkan A maunya gimana, yang B maunya gimana. Karena kayak istilahnya Sofi adalah menjembatani pendapat mereka semua gitu. Dan mungkin juga ada pendapat yang harus kayak mungkin karena emang jatuh, mungkin pas sempet mungkin ada keegoisan dari diri Sofi juga kayak harusnya tuh kayak gini, tapi kan kita tidak bisa memaksakan seseorang gitu. Emang kita harus punya jalan tengahnya antara semua. Jadi
yang paling penting sih sebenarnya komunikasi aja sih, dan keterbukaan. Kalau misalnya ditutup-tutupin, ya kita nggak akan pernah tahu gitu gimana harusnya. Ya, kuncinya komunikasi ya, Sofi ya. Baik, nah pernah nggak Sofi di posisi terendah, mengalami posisi terendah gitu, tapi ini bisa in term of organisasi atau apapun, pernah nggak berada di situasi terendah? Ngerasa Kayaknya down setiap gitu? orang pasti Iya. Kayaknya setiap orang pernah sih, Pak. Yeah. Jadi kan kebetulan mungkin Sofi pernah ngerasa di mana kayak itu lagi padat-padatnya ujian, terus Sofi ngikutin lomba juga. Habis itu Sofi dapat tuntutan juga dari organisasi dan dari beberapa musik kan. Sofi kan nggak cuma organisasi, nggak di OSIS aja, Sofi ikut juga di yang lain. Di situ kan ada tuntutan lebih juga, kayak mungkin sempat kayak tertekan kayak aduh gimana nih, gimana. Nangis tuh emang pasti pernah sih, kalau itu nggak mungkin kan. tapi prinsip Sofi nggak kayak gini, jalanin dulu setiap proses yang ada. Pasti dari setiap proses itu tuh ada hikmah yang kita dapetin. Dan dan prinsip hidup Sofi adalah lakukan yang terbaik versi diri Sofi, tapi bukan menjadi yang terbaik gitu. Karena kalau menjadi yang terbaik itu berarti kita mau didikte sama orang lain. Sedangkan kan setiap dari kita itu punya versinya masing sendiri. Dan Sofi selalu ingat ke diri sendiri kayak, gue ngelakuin itu sebenarnya tujuannya apa sih gitu. Kalau misal, dan balik lagi, jangan cuman kayak, dan kayak Sofi lihat lagi, orang-orang yang sekiranya bakal gue rugiin kalau gue kayak gini tuh siapa aja. Kayak Sofi tuh bener-bener kayak harus, maksudnya lihat ke beberapa aspek. Kayak kalau Sofi tuh bisa nggak sih sebenarnya kalau misalnya kayak gini tuh bikin orang gak rugi. Kalau misalnya bikin orang rugi berarti Sofi nggak bisa bermanfaat tuh buat orang. Jadi kayak Sofi mengusahakan diri, kayak Sofi ngedown, Sofi selalu lihat ya kita lihat mimpi kita dan orang-orang di sekitar kita, karena mereka tuh sebenarnya selalu support kita gitu. Siap. Nah, tadi Sofi sampaikan bahwasanya aktivitasnya kan padat gitu ya. Nah, banyak juga nih di luar sana, Sofi mungkin punya stereotip ketika bersekolah gitu ya, di sekolah asrama ini pasti tuntutannya gitu ya, aktivitasnya itu pasti tinggi gitu ya. Nah, bagaimana sih Sofi melawan stereotip seperti ini? Kalau Sofi sih balik lagi ke time management, karena itu penting banget, dan kita harus punya prioritas misalnya kayak skala prioritas antara kayak apa dulu yang harus dikerjain. Dan kalau kita masuk asrama berarti kita udah siap dengan tuntutan yang ada gitu. Jadi bukan berarti kayak kita menyalahkan apa sih kok kayak gini ya, kita nggak bisa kayak gitu, karena emang kita udah ada kemauan masuk asrama, berarti emang kita udah siap dengan segala tuntutan yang bakal asrama kasih buat kita gitu. Gitu. Jadi baik sebenarnya kalau kita mau melakukan sesuatu lagi, kita udah tahu sih konsekuensi terburuknya itu apa gitu. Jangan sampai kita baru pas ngejalanin baru ngeluh gitu. Kan itu malah jadinya bikin kita semua tuh kayak ya gak akan maju-maju, karena orientasinya tetap, stereotipnya tetap kayak gitu. Padahal gak semua sekolah asrama itu membebankan sebenarnya. Padahal dari itu kita jadi banyak belajar kalau ternyata kehidupan tuh gak semudah itu gitu. Siap. Jadi setiap keputusan pasti menuntut sebuah konsekuensi gitu ya, Sofi ya. Nah, lanjut nih, kita ke topik yang lain nih, ngomong-ngomong tentang kata gitu ya. Kita coba mengupas kata gitu. Sebenarnya apa sih makna kata nih bagi Sofi? Kalau kata menurut Sofi banyak banget sih Pak maknanya. Di antara dia bisa menyalurkan emosi kita, dan kita bisa kayak kita menyampaikan pesan yang pengen kita sampaikan sama orang. Balik lagi kan, dari komunikasi itu juga butuh perangkaian kata yang baik dan benar supaya apa yang mau kita sampaikan ke orang itu tuh tersampaikan gitu. Emang kata itu sebenarnya kalau didefinisikan panjang sih Pak, kalau menurut Sofi ya. Iya. Dalam gitu. Tapi satu kata yang mengidentifikasi kata. Ayo. Rasa sih. Rasa ya, jadi pasti kata ini berhubungan dengan rasa, batin gitu ya. Apakah karena kata ini sebenarnya bukan dari mulut, bukan dari pikiran, tapi dari hati? Gimana? Iya, Pak. Menurut saya, karena dari sendiri mulai tertarik dengan dunia sastra mungkin ya. Itu tuh bener-bener jadi awalnya sebenarnya Sofi biasa aja gitu. Awalnya berawal dari Sofi suka baca buku di SMP. Terus mulai menelik ke hal-hal yang berbau lebih sastra gitu kan. Kayak puisi, kayak pemilihan diksi katanya yang lebih tinggi, dan di situ tuh Sofi merasakan kayak
oh pemaknaannya tuh beda loh, kayak keras itu ke hati itu. Dan benar-benar di situ gue benar-benar ngerasa kayak, oh ternyata kita itu nggak bisa hidup tanpa kata gitu, karena kita berbicara, berkomunikasi menggunakan kata, dan kata itu salah satu pengungkap sebuah rasa. Jadi kayak di situ benar-benar oh emang kata tuh luar biasa lah gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang kata gitu, kata-kata yang indah gitu, pasti kita biasanya kan pikiran kita relate ke dunia sastra gitu ya, Sofia. Sastra gitu, atau awalnya kan sebenarnya istilahnya susastra gitu. Su artinya baik, sastra artinya kata. Jadi setiap kata-kata yang baik itu indah gitu ya. Nah, tapi apakah Sofi percaya bahwasanya setiap kata itu kan kadang ada orang yang melontarkannya dengan bukan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang setidaknya diungkapkan kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih Sofi menyikapi fenomena seperti ini? Nah, karena balik lagi kata itu pengungkapan rasa, jadi setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk penyampaian pesan dari hati. Mungkin kita nggak bisa selalu pandang hal negatif itu salah, karena ya balik lagi itu kan kita juga harus bisa menghargai setiap perasaan orang gitu, karena kan kita juga nggak boleh lihat ini satu sudut pandang doang gitu. Mungkin sebenarnya orang itu ngomong ini berdasarkan apa yang dialami, kan kita nggak tahu dia tuh lagi kenapa atau lagi gimana, tapi respon kita adalah ambil baiknya bukan ambil buruknya gitu. Karena kita nggak bisa juga memukul rata semua orang buat sama satu pendapat sama kita gitu. Siap. Nah, Sofi kan sering bermain kata, menyampaikan gitu ya, menyampaikan kata-kata yang ada di puisi. Nah, tantangannya apa sih sebenarnya Sofi dengan ngomong biasa ke teman atau ke orang lain dengan kita membacakan sebuah puisi? Sebenarnya kalau puisi kan, Sofi kan emang suka ikut lomba puisi juga. Bedanya itu adalah kalau di puisi kita emang harus paham akan apa yang kita sampaikan gitu. Kayak kita nggak boleh asal baca gitu, karena di situ ada rasa yang tertuang gitu. Emang gimana caranya perasaan penulis puisi itu bisa tersampaikan sama kita yang baca gitu. Dan kalau misalnya kalau ngobrol biasa kan itu lebih ke mungkin lebih santai. Tapi kalau menurut Sofi kalau bahasa sastra itu lebih mendalam gitu. Nah, caranya untuk memahami pikiran penulis yang sudah menulis puisi tersebut untuk Sofi sampaikan kembali di publik di halayak ramai. Caranya gimana? Ada tips nggak? Kalau ya pertama sih pasti dibaca-baca dulu sampai kita benar-benar paham apa pesan yang mau disampaikan dan kita benar-benar rasa gitu. Oh, itu ternyata mau nyampeinnya apa sih gitu. Dan lihat juga latar belakang penulis saat nulis itu gimana gitu. Kalau ternyata latar belakangnya lagi sendu atau lagi senang atau lagi gimana, itu tuh benar-benar kita jadi bisa ada gambaran. Oh ternyata penulis itu pengen nyampeinnya kayak gini gitu. Oh dia ternyata masa lalunya lagi kayak gini. Berarti yang kita harus sampai itu sama persis kayak gitu, dan kita harus memastikan kita ada di situ. Gitu sih Pak. Oke, nah perlu nggak sih kita memperhatikan secara detail, Sofi? Karena kan setiap puisi pasti dia banyak tanda bacanya ya, yang kadang-kadang itu ada maksud tertentu gitu, tanda bacanya, yang melengkapi kata gitu. Iya, itu harus sih Pak, karena kan kadang dalam puisi yang Sofi baca sendiri itu pernah ada yang ada dua karakter di situ, jadi kayak antara Sofi itu harus bisa menyesuaikan antara karakter ini dan itu, dan kayak kita juga harus bisa tahu tempat kita pas baca karakter si A itu tuh harus pas di mana gitu, dan pas si B itu pas di mana, dan tanda baca itu sendiri itu emang ada maksudnya. Misalnya kalau jelas lah kalau tanda tanya berarti nanya, jadi kita emang nada dan intonasinya tuh harus dengan konteks yang ada. Siap. Jadi aspeknya sebenarnya juga banyak juga yang harus dipelajari ya, nggak cuma sekedar baca doang ya sebenarnya, Sofi ya. Oke, itu segmen pertama ya, Sofi. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Cukup banyak ini, banyak sekali nih, Sofi. Tapi nanti kita ringkas saja ya. Oke. Yang pertama nih, Sofi, dari @yatamei. Ini followernya Sofi mungkin ya. Tahu nggak ini siapa? Nggak tahu ya? Tahu sih Pak, tahu. Oh gitu, siap. Cara jadi pemimpin yang ikhlas gimana sih Kak? Gitu.
Gimana sih? Kalau Sofi, jadi pemimpin ikhlas tuh balik lagi, kita harus tahu tujuan kita. Okay. Jangan punya egoisme gitu. Kayak kalau misalnya kita mengedepankan egois kita, biasanya kayak gini. Ya harus pendapat gue yang jadi gitu, harus pendapat gue, ya nggak bisa kayak gitu, karena nggak bisa semua orang nerima itu. Dan cara jadi pemimpin yang ikhlas adalah balik lagi sama niat sih, kayak emang niat itu adalah hal yang paling penting gitu. Niat kita memimpin mereka itu sebenarnya apa gitu. Niat kita di amanah ini tuh sebenarnya apa. Jangan sampai niat kita tuh cuma nyari nama, cuma nyari popularitas doang, tapi emang kayak niat kita balik lagi buat yang di atas sih. Kalau Sofi kayak kalau misalnya kita balik lagi sama yang di atas, menyerahkan segalanya sama yang di atas, pasti yang di atas pasti ngasih lagi yang terbaik buat kita gitu. Ya, jadi fokus ke target ya, bukan fokus ke popularitas gitu ya. Ya. Dan tentunya terus diimbangi dengan bahwasanya tujuan akhirnya ini sebagai bentuk ibadah kan juga sebenarnya kan. Ya, oke. Selanjutnya nih Sofi dari partner kamu nih, El Falzufar, @Falzufar ya, dari Fahri. Sofi, kalau misalnya hal yang paling diinginkan tidak memihak ke Sofi ini, apa yang pertama kali Sofi akan lakukan? Pertama mungkin pasti rasa sesal itu pasti ada. Kayak kenapa sih apa yang gue mau tuh ternyata nggak bisa terkabul gitu, terwujud gitu. Tapi itu balik lagi, kita nggak bisa menyalahkan keadaan dan situasi yang ada, karena kan ada firman Allah yang bilang kalau misalnya apa yang terbaik buat kita, menurut kita itu belum terbaik menurut yang di atas, dan apa yang menurut kita nggak yang terbaik menurut yang di atas gitu. Jadi balik lagi sih, serahin lagi semua penyesalan, nangis atau gimana pun boleh. Emang karena kita nggak bisa menuntut segala keinginan kita itu untuk selalu terjadi gitu, karena ya balik lagi kita udah dibuat skenario kehidupannya sama yang di atas, kita sebagai aktor tinggal menjalani dan milih baik buruknya. Apakah kita bakal tetap ada di step yang biasa aja dan terus mengeluhkan apa yang nggak kita dapetin, atau kita jadiin itu sebagai titik balik kita untuk kembali berjuang gitu, Pak. Siap. Jadi sebenarnya bentar. Apa ya? Intinya kita pasti harus tahu kan bahwasanya ada hal-hal yang bisa dikontrol dan ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol gitu ya, Sofi ya. Oke, sip. Lanjut, Sofi ini dari @marhen2020. Motivasi jadi ketos. Apa dulu motivasi utamanya? Jujur, sebenarnya saya dipaksa-paksa sih, Pak. Maksudnya awalnya saya tuh mungkin ada keinginan dari diri sendiri, tapi yang masih sedikit gimana sih, belum percaya dirinya belum ada banget gitu, kayak pikir apakah nanti kalau misalnya aku jadi ketos bisa atau enggak gitu. Tapi tuh ada hasrat pengen jadi, tapi kayak itu masih susah. Sampai akhirnya tuh guru-guru tuh benar-benar ngeyakinin Sofi kayak udah maju aja dulu, nanti kalau misalnya emang kamu nggak ditakdirin di situ ya udah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya emang posisi kamu di situ ya kamu harus siap apapun nanti gitu. Sampai awalnya tuh Pak, saya tuh bener-bener gak mau, terus sampai kakak kelas tuh bener-bener nanya saya terus kan, ayo Sofi coba dulu aja, gak apa-apa gini-gini. Sampai akhirnya kan Sofi gini, saat orang percaya sama kita, berarti kita nggak boleh ngecewain mereka gitu. Gimana caranya orang yang percaya sama kita tuh mesti kayak emang kita tuh pantas buat ada di situ. Akhirnya Sofi memberanikan diri untuk mencoba berdasarkan dengan kepercayaan teman-teman Sofi, dan mungkin salah satunya dari keinginan Sofi untuk memberikan yang terbaik dan bermanfaat buat orang gitu sih. Ya, nah dari situasi itu ya, dari kejadian itu Sofi, mungkin kita bisa berkaca kalau kedepannya nih akan terjadi momen-momen yang seperti itu. Sofi cenderung akan lebih mementingkan people minds, artinya pemikiran orang atau saran orang, pendapat orang, atau ya udah berdasarkan internal motivation atau internal value yang Sofi pegang. Kira-kira gimana kalau berkaca dari pengalaman tadi itu? Nah, kalau Sofi sih Pak gini, kita emang harus punya prinsip hidup, dan kayak kita juga nggak bisa terlalu bergantung dengan apa sih istilahnya kritikan orang gitu. Maksudnya kayak sebenarnya kan banyak orang itu mikirnya gimana image gue depan orang harus selalu bagus. Padahal nggak seharusnya
seharusnya selalu kayak gitu karena orang nggak akan pernah tahu apa yang jadi tujuan dan apa yang jadi mimpi kita gitu. Dan kalau Sofi sih kayak gini, jangan banyak ngomong, lakuin aja dengan action yang bisa dilakuin gitu. Dan bukan berarti apa kritikan orang nggak kita saring gitu. Kita ambil positifnya, kita filter, tapi meskipun dia ngasihnya pendapat negatif kayak apaan sih lu sok-sokan banget gini-gini, kayak ya udah kita filter, berarti bagian mananya harus kita ubah biar gak kayak gitu. Tapi bukan berarti jadi bikin kita ngedown atau gimana. Siap. Oke, lanjut ya Sofi ya. Ini ada pertanyaan dari @strnnndt. Gimana sih cara Kak Sofi ini bisa percaya diri dan yakin sama diri sendiri? Jujur Pak, saya dulu adalah anak pas SMP. Maksudnya kayak dulu tuh saya introvert. Mungkin orang bakal tahu saya dulu introvert, saya bisa se-extrovert sekarang gitu. Setiap orang tuh punya masanya di mana dia lagi jatuh-jatuhnya dan balik lagi step apa dan langkah apa yang mau kita pijak ke depannya gitu. Pertama tuh dulu jujur dulu Sofi pernah jadi salah satu bagian yang mungkin dibully verbal atau gimana, dan di situ benar-benar bikin Sofi jatuh banget, kayak ya Sofi nggak disukai sama banyak orang segala macam gitu. Tapi Sofi lihat lagi dan Sofi selalu dikata-katain segala macam, walaupun sebenarnya Sofi nggak pernah ngelakuin hal itu gitu. Akhirnya Sofi pelajari gitu, kalau misalnya Sofi terus-terusan terpuruk dan nangis doang, apakah itu akan menjadikan Sofi menjadi pribadi yang selanjutnya atau malah Sofi itu tetap stuck di situ gitu. Akhirnya Sofi gini, ya udah, kalau misalnya gue nggak sesuai dengan apa yang mereka bilang, ya gue harus tunjukin gimana caranya kalau gue tuh nggak kayak gitu. Akhirnya Sofi mencoba ikut berbagai organisasi dan mulai percaya sama diri sendiri, kayak ya gue harus yakin gue ngelakuin ini tuh dengan tujuan gue yang positif, bukan ada yang negatifnya. Dan balik lagi, cinta sama diri sendiri, sayang sama diri sendiri itu penting. Di saat pokoknya di saat sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus bisa kenal sama diri kita, kayak sebenarnya kita tuh siapa gitu. Sebenarnya tujuan kita tuh apa, mau kita tuh apa. Kalau misalnya kita belum tahu di situ, kita nggak akan pernah bisa ngelakuin semuanya enjoy gitu. Karena kita sendiri juga belum tahu kita siapa gitu. Dan di saat usahakan gimana caranya kita sayang sama orang itu kayak kita sayang sama diri kita sendiri gitu. Kayak gitu sih, Pak. Siap. Jadi self love ini penting ya, Sofi ya, dan harus tahu diri kita gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Sofi ini. Dari @niskala KVP, dari Niska ya. Favorit puisimu apa sih? Your favorite poem? Kalau aku sih puisinya ke hal yang mellow sih, Pak. Mungkin karena aku anaknya melankolis banget. Jadi kayak kalau yang hal-hal yang lebih mellow itu lebih masuk ke aku gitu. Kayak misalnya puisi-puisinya Haidar Anwar kayak gitu sih. Jadi kayak itu benar-benar kayak masuk aja ke Sofi, kayak pesan yang mau dia sampaikan tuh benar-benar Sofi dapet banget, karena mungkin entah Sofi merasakan juga atau gimana sih, tapi balik lagi mungkin yang lebih melo-melo, karena rata-rata Sofi kalau bacain pas lomba pasti pilih puisinya kayak gitu. Oke. Jadi kembali lagi ke karakter personal juga ya, Sofi ya. Ada preferensi ke arah sana. Oke. Lanjut. Berikutnya nih. Ini agak pertanyaan buat seru-seruan aja nih. @Majolika Devi. Dari Majol. Skincare rutin gitu. Dia nanya, skincare rutinmu apa? Ini off-topic ya. Iya. Saya kalau habis kayak apa ya? Mungkin kayak wudu penting. Itu wudu tuh harus dijaga di saat batal wudu lagi. Dan Hobi mungkin karena emang perempuan ya, penting banget sih, kayak kita harusnya self care juga sama diri kita. Ya Sofi pakai krim gitu sih, cuman kayak nggak yang harus banget gitu, tapi Sofi pakainya rutin, kalau maskeran kayak gitu. Sebenarnya ya cewek aja sih, normal gimana gitu. Ada nggak sih korelasinya Sofi dengan tingkat kebersihan kita, ke ya apa yang kita lakukan gitu untuk melindungi kita dengan kepercayaan diri kamu gitu dalam situasi yang komunal bersama gitu, ada nggak hal-hal seperti ini? Sebenarnya ada, mungkin karena emang gimana ya, karena mungkin saya perempuan juga dan saya tuh orangnya suka gini, karena saya mungkin orangnya juga overthinking, jadi kayak mikir, kalau gue kayak gini ntar orang gini gitu, ntar kayak gini. Tapi mikir kayak itu tuh sesuatu yang penting, tapi bukan berarti tuntutan yang harus gitu. Kayak
ya kita emang harus self care juga, tapi bukan berarti kayak niat kita untuk kayak gitu tuh ditunjukkan untuk orang lain, tapi emang kita untuk niatnya emang mau bikin kita jadi sehat aja. Dan balik lagi sih, makanan juga penting sih, bukan cuma skincare-nya doang. Ya, jadi nggak cuma dari dalam tapi dari luar juga ya. Perawatan itu nggak cuma dari luar tapi dari dalam juga gitu maksud saya ya. Iya, iya. Ya, siap. Oke. Segmen kedua kita sudahi, Sofi. Masih ada satu. Dari @Kevin Herditya. Dari adik kelas nih, dari junior nih. Apa yang pertama kali bikin kakak terjun ke dunia sastra, terutama puisi? Susah ya, Pak. Jadi itu awalnya gini. Awalnya karena balik lagi, pas awal Sofi baca buku tadi yang di awal dibilang, itu tuh Sofi ada ketertarikan kayak, ternyata orang tuh nyampain pesan beda-beda loh caranya gitu. Akhirnya kayak Sofi lihat perspektif setiap orang tuh beda-beda, dan karakter puisi setiap orang juga beda-beda. Akhirnya tuh Sofi mencoba untuk menelik lebih dalam, ternyata, dan kayak, sesuai filosofi, ternyata kata itu dan puisi itu tuh berkorelasi banget sama rasa, dan penyampaian rasa melalui diksi-diksi yang indah itu benar-benar kayak lebih kerasa dibandingin kita ngomong kayak biasa aja gitu. Dari situ sih mulai tertariknya gitu ya. Nah, Sofi, kalau kita kilas balik ke belakang, ada nggak sih pencapaian-pencapaian yang belum Sofi raih? Banyak sih, Pak. Kayak pasti kan, ya banyak banget, tapi karena kan pasti karena gagal juga pasti ada, dan mungkin karena waktu yang belum, dan mungkin karena tekad Sofi yang sempat tertunda, itu bikin mimpi-mimpi Sofi yang itu tuh tertunda gitu. Siap. Tapi untuk kedepannya nih, dalam jangka waktu menengah lah, 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, target Sofi apa aja sih? Udah ada belum di daftar ya? Kalau Sofi sih targetnya yang pertama pasti ya banggain orang tua, itu adalah sebuah kepastian sih, itu pasti banget. Dan Sofi pengen banget terjun di dunia bisnis yang emang dia fokusnya ke mental health awareness gitu. Dan terutama ntar Sofi salah satu yang bakal Sofi terjun ya dan minat itu nanti kayak Sofi bangun kafe yang nanti ngarah-ngarah di situ. Terus dan Sofi juga pengen fokus ke industri pertaniannya itu sendiri, sama mungkin salah satunya juga Sofi lagi ada kerja sama teman-teman. Ntar kita lagi bikin satu project. Mungkin kalau misalnya insya Allah itu lancar, tahun depan bisa launching gitu ya. Tahun depan ya? Ini dengan teman-teman sekolah atau? Enggak. Sofi kebetulan kenal mereka sekolah aja. Jadi kayak emang balik lagi sih emang 5 tahun ke depan aja tuh Sofi juga pengen ya lulus di universitas yang Sofi mau gitu. Tapi kalau misalnya emang takdirnya nggak gitu, ya udah nggak apa-apa sih. Baik. Siap. 5 tahun ke depan lagi ya. Nikah kali ya, Pak? Oh iya. 5 tahun lagi ya. Oke, lanjut. Kita ke segmen ketiga ya, Sofi ya. Di segmen ketiga ada beberapa pilihan. Nanti Sofi masing-masing pilih salah satu, kemudian sampaikan alasannya. Ini bukan 100% mutlak ke satu pilihan itu, tapi kecenderungan aja, lebih cenderung yang mana, ya. Oke, yang pertama nih. Yang pertama, baca puisi atau musikalisasi puisi? Musikalisasi puisi. Kenapa? Apa ya, Pak? Aduh, bingung. Aduh, nggak bisa. Mungkin gini sih. Musikalisasi puisi. Ya. Alasannya? Alasannya karena kita bisa kayak memahami setiap, kan kalau musikalisasi puisi emang semuanya harus berkorelasi antara penyanyi sama yang baca puisinya gitu. Dan kita di situ harus ada pemahaman lebih antara Sofi dan si penyanyi. Kalau penyanyi itu memahami konteks isi musikalisasi puisinya itu apa, Sofi apa. Dari situ kita benar-benar jadi brainstorming kayak gimana caranya ini bisa tersampaikan gitu. Itu sih. Kalau baca puisi kan jatuhnya iya lebih menantang itu. Oke, siap. Oke, berikutnya nih, Sofi. Sebenarnya kamu pengen jadi pebisnis atau kalau suatu saat nanti juga kamu ada kesempatan menulis gitu ya, kamu pengen jadi penulis juga nggak? Mana yang akan lebih cenderung kamu prioritaskan nih? Bisa, saya pengen apa ya? Mungkin ini dulu sih, ke
bisnisnya dulu sih, Yeah. ke pembisnis. Oke. Kalau bisnisnya udah Seiring. firm, ya, kalau bisnisnya udah firm, udah ini, udah solid, udah kokoh, baru kembangkan untuk nulis gitu ya, Sofia. Yeah. Tapi tetap harus dari sekarang belajar menulis. Iya. Ya. Ya karena Oke. kan gak gitu. Iya, betul. Berikutnya nih, kamu milih wisuda online atau wisuda offline? Ya offline apa jelas itu nggak usah. Ya siapa sih yang mau online? Apa sih kegelisahan kalian gitu kalau nantinya nggak bisa wisuda offline gitu, nggak bisa ketemu langsung? Saya sedih sih Pak, jadi saya bakal sedih banget karena udah makan kita asrama yang mana dari mana-mana ya itu tuh pasti nggak, kalau misalnya nggak ada momen kita semua nggak akan bisa kumpul satu tempat gitu karena ada kesibukan masing-masing. Tapi kalau misalnya ada momennya pasti semua orang bakal mengusahakan gitu, dan kalau nggak ada itu ya sedih banget lah Pak. Udah mah kemarin pulangnya tiba-tiba gitu dari asrama, kayak dipaksa pulang gitu. Dan sekarang online sih nggak banget lah Pak, jangan sampai nggak seru gitu ya. Iya, nggak kerasa gitu, kayak masa kita ketemunya kenal pelukan, cuma kayak gini doang gitu, kayak nggak banget gitu. Ya semoga lah bulan depan ya, semoga udah bisa ke sekolah. Berikutnya nih, kalau ada 2 pilihan kata, mana yang akan kamu pilih dan mungkin kamu jadikan puisi atau mungkin kamu coba imajinasikan nih, kamu pilih bulan atau bintang? Pak, kenapa sih yang susah-susah gini? Saya bingung kan jadinya. Kalau ada 2 puisi, satunya bernuansa tentang banyak analoginya gitu tentang bulan, satunya tentang puisi tentang bintang. Yang mana nih? Kayaknya bintang sih. Bintang. Why? Karena kayak lebih sebenarnya bulan juga karena dia punya makna lebih juga, tapi kalau bintang itu kayak bisa dikorelasikan dengan kisi kata yang lain juga dan lebih dapet aja gitu. lebih banyak ini ya, banyak ekspresi yang bisa dituangkan gitu mungkin ya. Iya. Siap. Oke, berikutnya nih Sofi. Kamu ini sebenarnya tipe yang adaptif atau inisiatif? Ini 2 hal yang agak berbeda sih, tapi kalau melihat 2 aspek kepemimpinan ini, kamu cenderungnya lebih adaptif atau lebih inisiatif? Aduh Pak, kenapa sih? Saya kan jadi susah ya lagi. Enggak. Adaptif. Karena kalau misalnya kita udah adaptif dengan keadaan dan teman-teman yang ada, kita bisa mengeluarkan inisiatif kita gitu. Nah, kalau misalnya cuma inisiatif, kita berarti kita memaksakan kehendak kita gitu di situasi yang kayak gitu. Siap. Jadi adaptif dulu baru inisiatif gitu ya, Sofi. Kemudian nih, berikutnya nih, kamu akan lebih concern bisa ke diri kamu sendiri, juga bisa ke teman-teman ya, ke mental, psikis, atau ke fisik, ke jiwa, ke raga? Psikis sih Pak. Psikis ya. Karena motivasi juga kan datangnya dari diri kita. Kalau misalnya kita fokusnya ke jiwa doang, kayaknya ntar lupa sama mental health yang harus kita utamakan. Karena kalau bisa, karena semuanya kita berjalan dari situ sih. Kayak pengen kayak gini juga berdasarkan dengan yang ada dalam diri kita gitu. Kayak emang kita harus paham sama diri kita. Gitu. Ya. Kemudian lanjut nih. Nah, kalau kita bicara tentang dream, bisa tentang mimpi, impian gitu ya, pasti kita akan berhubungan dengan apakah kita enjoy atau apakah kita mudah menjalaninya ya. Nah, kamu cenderung ketika menggapai impian ini cenderung enjoy atau cenderung menganggap mudah, easy? Enjoy atau easy? Enjoy sih, Pak. Enjoy ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak enjoy ngejalanin sesuatu, kita juga nggak akan bisa maksimal gitu. Kalau kita cuma nangkep mudah doang, kan kalau mudah belum tentu sepaham dan sesuai dan sejalur sama kita. Kalau misalnya enjoy kan berarti emang udah sejalur sama kita dan kita ngejalaninnya juga bisa maksimal. Gitu. Oke, siap. Berikutnya nih, ada 2 pilihan penyair kita ya. Kamu milih Chairil Anwar atau Sapardi Djoko Darmono? Nah, kan Pak, gini nih, saya
tuh salah satu favorit saya banget. Bingung kan kalau kayak, aduh, dua-duanya sih gimana ya Pak? Bisa nggak sih dua-duanya? Salah satu. Kalau Khairil Alwan kan udah almarhum ya, udah meninggal lah beliau ya. Kalau Prof. Sapardi, kamu masih bisa ketemu di FIB UI. Iya, Sapardi deh Pak. Pak Sapardi ya. Karena emang ada ya puisinya yang benar-benar Pak Sapardi itu yang benar-benar saya suka juga. Itu benar-benar kayak ya itu. Satu puisi beliau yang Tapi paling dua-duanya saya suka. berkesan. Satu puisi Prof. Sapardi yang paling berkesan apa? Yang aku mencintai sama yang Hujan Bulan Juni. Oke. Kayaknya itu semua orang yang suka. Yeah. Siap. Oke, berikutnya nih Sofi ya. Ini mungkin dua hal ini sebenarnya sama ya, tapi in term of anything lah kamu bisa pilih ya. Kamu lebih cenderung memilih kepercayaan atau keyakinan? Mbak, kenapa ya? Ya ampun Pak, saya mungkin sih kepercayaan sih. Kepercayaan. Karena kalau kepercayaan, dari kepercayaan kita bisa yakin untuk melakukan sesuatu. Nah, siap. Oke. Berikutnya, mana ya? Terakhir nih ya, satu kali lagi ya terakhir. Ibaratnya ini ada dua jenis ilmu gitu ya. Satunya ilmu klakson, satunya ilmu padi. Mana yang akan kamu dahulukan? Klakson sama ilmu padi. Iya. Kayaknya ilmu padi sih, Mbak. Kenapa? Karena kan padi itu dia tumbuhnya aja, dia maksudnya semakin tumbuh kan dia ke atas, tapi semakin atas dia makin merunduk gitu. Okay. Jadi kayak dari situ kita bisa banyak belajar sih. Kalau ilmu klakson duluan berarti kita egois gitu sih Pak menurut Sofi ya. Oke. Siap. Oke Sofi, ini udah berakhir ya untuk segmen yang ketiga. Nah terakhir nih Sofi, sebelum kita menutup episode kali ini, ada nggak hal-hal yang ingin Sofi sampaikan ke teman-teman yang mungkin nonton video ini? Silakan. Buat teman-teman semua, yang pertama sih kalian harus yakin sama diri kalian masing-masing. Dan jangan pernah ngerasa kayak gue nggak bisa ini, nggak bisa itu. Karena setiap dari kita itu diciptakannya berbeda dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kita harus mensyukuri kekurangan kita, karena dari kekurangan kita banyak belajar. Dan yang paling penting sih, kayak kalian juga harus belajar mencintai diri kalian sendiri, karena itu hal terpenting. Jangan caranya sayang kalian sama orang lain. Dan selanjutnya kita udah diberikan skenario kehidupan yang terbaik sama Tuhan kita, sama pencipta kita. Sekarang yang harus kita jalani adalah sebagai aktornya, apakah kita akan memilih yang buruk atau yang baik. Nah, karena yang buruk dan baik ini nantinya akan menjadikan kita apa di hari kemudian gitu. Jadi apa yang kita tanam sekarang akan kita tuah di masa depan. Siap. Gitu. Dan jangan lupa banyak, Sofi. spread positif. Oke, spread positivity ya. Siap, terima kasih banyak Sofi atas kesempatannya, sudah bersedia untuk sharing, sudah bersedia untuk berbagi pengalaman, berbagi ini ya untuk pada teman-teman. Terima kasih banyak ya Sofi ya. Iya Bapak, makasih juga udah mau menjadi narasumber Bapak. Siap, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah lisan ya, salah persepsi mungkin gitu. Iya. Saya juga minta maaf ya ke teman-teman semua. Ada apa-apa. Siap, sampai jumpa di lain kesempatan ya. See you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.